Hari ini kita akan membahas film aksi yang menegangkan dari tahun 2008, berjudul Death Race. Di masa depan, ekonomi Amerika mengalami keruntuhan. Pengangguran mencapai rekor tertinggi dan kejahatan ada di mana-mana. Penjara-penjara dikelola oleh perusahaan swasta yang hanya mengincar keuntungan. Penjara swasta bernama Terminal Island menayangkan program pertarungan para napi secara langsung di internet. Lama-lama masyarakat bosan dengan tayangan pertarungan, sehingga mereka membuat program baru bernama The Death Race, yaitu balapan maut untuk para napi, dengan mobil yang bebas dimodifikasi. Balapan hari ini tinggal menyisakan dua mobil, yaitu narapidana bertopeng bernama Frankenstein bersama navigatornya yang bernama Case, melawan musuh bebuyutannya, yaitu Joe. Kedua mobil hampir mencapai garis finish dan akan melakukan apa saja untuk menang. Tetapi, mendadak senjata di mobil Frank macet. Dia berimprovisasi dengan melepaskan perisai belakang mobil, yang kemudian perisai itu menghantam Joe. Tetapi Joe belum menyerah, dan dia terus menembak. Case tahu bahwa tembakan Joe akan menghancurkan mereka, sehingga dia meminta Frank untuk mengalah, tetapi Frank tidak mau membiarkan Joe menang. Case melontarkan dirinya keluar dari mobil bersamaan dengan Frank memasuki garis finish, tepat ketika Joe menembaknya. Frank menang, tetapi mobilnya meledak terkena tembakan Joe. Beberapa hari kemudian, mantan narapidana bernama Jensen, mengetahui bahwa pabrik baja tempat dia bekerja akan tutup, dan pabrik itu belum membayar gaji para pekerja. Terjadi demonstrasi, dan pasukan polisi datang memukuli para pekerja. Melihat rekannya terluka, Jensen membantunya dan memukul beberapa polisi. Malam hari setibanya di rumah, Jensen memeriksa bayinya di lantai atas. Dia tidak menyadari adanya seorang penjahat bertopeng yang sedang membobol rumahnya dan kemudian membunuh istrinya. Ketika Jensen kembali ke dapur, penjahat itu memukulnya hingga pingsan, lalu meletakkan senjata di tangan Jensen, dan membuat simbol dengan tangannya seperti sedang menembakkan pistol. Jensen terbangun beberapa saat kemudian dan mendapati polisi menangkapnya atas pembunuhan istrinya. 6 bulan kemudian, Jensen dipindahkan ke penjara Terminal Island, di mana dia diterima oleh penjaga bernama Ulrich, yang menyemprotnya dengan air dingin, dan polisi lain yang memukulnya. Jensen ditempatkan di sel bersama 3 tahanan lain yang ditugaskan untuk memukuli Jensen. Ulrich datang untuk memeriksa keadaan Jensen, tetapi Jensen adalah petarung yang hebat dan ternyata semua teman satu selnya sudah pingsan dihajar oleh Jensen. Keesokan paginya, Jensen pergi ke aula untuk sarapan sambil diawasi oleh coach, Gunner, dan Liz. Mereka mengenali Jensen sebagai mantan pembalap NASCAR dan pemegang rekor. Aula tiba-tiba menjadi sunyi ketika Pachenko dan temannya mendatangi Jensen untuk memprovokasinya. Makanan Jensen diludahi, lalu Jensen dipanggil dengan sebutan pembunuh wanita dan penyiksa anak kecil. Jensen memukulnya, tetapi polisi datang, lalu membawa Jensen menemui kepala sipir penjara yang bernama Claire Hennessy. Hennessy melihat catatan Jensen dan tahu bahwa dia adalah pembalap yang hebat, dan Claire ingin Jensen menjadi Frankenstein yang baru. Ternyata Frank yang asli meninggal di meja operasi setelah mobilnya meledak, tetapi belum ada yang mengetahuinya, jadi siapapun bisa menggantikan perannya dengan memakai topeng. Frank adalah seorang legenda favorit penonton, itulah sebabnya Hennessy tidak ingin berita kematiannya tersebar. Dia membutuhkan legenda itu untuk menaikkan kembali rating penonton, yang telah turun drastis sejak Frank meninggal. Aturannya adalah, jika memenangkan 5 kali balapan, maka pembalap itu bisa mendapatkan kebebasan. Jadi Jensen hanya tinggal memenangkan 1 balapan lagi, karena Frankenstein sudah memiliki 4 kemenangan. Jensen masih belum yakin, tetapi sipir mengancam akan memasukkan Jensen ke dalam sel isolasi jika dia tidak menerimanya. Jensen tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Dia dibawa ke bengkel mobil, di mana dia diperkenalkan kepada coach dan anak buahnya. Mereka adalah mekanik yang menangani mobil Frankenstein dan akan membantu Jensen. Setiap tim memiliki bengkel sendiri, dan tidak ada yang saling membantu. Coach memperlihatkan sebuah bengkel raksasa di mana sipir Hennessy membangun sesuatu secara rahasia selama sebulan ini. Yang mengetahui bahwa Jensen menggantikan Frankenstein hanyalah timnya dan beberapa orang penjaga saja. Coach menunjukkan mobil yang akan dikendarainya, yaitu sebuah Mustang V8 Fastback yang sudah dimodifikasi. Mobil itu dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk bertahan dan menyerang, tetapi belum diisi amunisi sampai hari perlombaan tiba, supaya para napi tidak menggunakannya untuk kabur. Lagi pula, tidak mungkin untuk kabur, karena penjara itu terletak di sebuah pulau. Satu-satunya jalan keluar adalah melewati jembatan kecil yang dijaga dengan ketat. Setelah Jensen mempelajari mobilnya, mereka melanjutkan obrolan mereka di halaman belakang penjara. Balapan itu memiliki 3 tahap.
Dua tahap pertama adalah eliminasi, dia harus menyingkirkan lawan sebanyak mungkin. Tahap ketiga adalah balapan yang sesungguhnya, untuk mencapai garis finish. Setiap pembalap ditemani seorang navigator wanita, yang diambil dari penjara khusus wanita, kecuali Joe. Navigator Joe adalah anggota timnya sendiri. Liz memperkenalkan pembalap-pembalap di penjara itu. Yang pertama, 14K. Seorang anggota triad dan lulusan MIT. Kemudian Hector Grimm, seorang psikopat yang memuja Hennessy. Lalu Slovo Pachenko, pemimpin geng kulit putih di penjara itu. Travis Colt, mantan pembalap NASCAR. Pembicaraan mereka terputus karena Joe dan timnya datang untuk menghina Jensen, dan menyampaikan pesan untuk Frankenstein yang mengatakan bahwa balapan ini hanya antara mereka berdua. Sebuah mobil masuk, mengangkut beberapa narapidana yang telah selesai melakukan tugas, dan Jensen memperhatikan bahwa mereka memakai gelang pelacak GPS. Jensen ingat bahwa pria yang membunuh istrinya juga memakai gelang seperti itu. Hari balapan pun tiba. Jensen diberikan pakaian, topeng, hingga cincin milik Frank. Kehadirannya membuat penonton bersemangat sebab mengira Frankenstein telah kembali. Coach melarang Jensen untuk berbicara dengan pembalap lain karena Frank tidak pernah berbicara dengan pembalap lain. Tetapi dia boleh melepas topengnya di dalam mobil karena jendela mobil terbuat dari kaca cermin. Di dalam mobil, Jensen bertanya pada Case mengapa dia di penjara. Case menjawab, dia telah membunuh seorang polisi karena polisi itu telah menjadi suami yang buruk baginya. Balapan pun dimulai, tetapi dua putaran pertama belum boleh menggunakan senjata. Jadi para pembalap hanya mencoba saling menyingkirkan. Pengetahuan Case tentang arena itu memudahkan Jensen untuk segera berada di depan, berhadapan langsung dengan Joe. Jensen pun berhasil menyalipnya karena Case menunjukkan jalan pintas. Saat itulah Hennessy mengaktifkan perisai dan senjata, yaitu berupa lubang got saluran bawah tanah yang harus dilewati setiap pembalap dengan keempat roda mobil sekaligus untuk bisa mengaktifkan peralatan di mobil mereka. Tak lama kemudian, terjadilah baku tembak di lintasan. Ketika Hennessy mengaktifkan salah satu jebakan, Grimm berhasil mengeksekusi seorang pembalap dengan mendorong mobilnya menghantam jebakan tersebut. Grimm juga membuat mobil Joe terseret dan tertinggal setelah menembaknya dengan oli. Tetapi Grimm akhirnya kalah, ketika 14K menembaknya keluar lintasan dengan rudal dan Joe pun menabraknya. Sementara itu, Jensen berhasil mengaktifkan senjatanya, tetapi senapan mesinnya macet. Jadi Case naik ke atas mobil untuk memperbaikinya. Aksi Case mengalihkan perhatian para pembalap lain dan mereka mencoba menembak Case. Tapi keahlian Jensen menyelamatkannya, dan Case kembali dengan selamat ke dalam mobil. Jensen berhasil mengaktifkan perisainya, tetapi seperti yang pernah terjadi pada Frank, tidak satupun sistem pertahanannya yang berfungsi. Sedangkan perisai belakang tidak akan bertahan lama dari tembakan lawan. Jensen berpikir cepat. Dia meminta Case duduk di pangkuannya dan memasang napalm di kursi Case. Kemudian meluncurkan kursi Case dengan napalm di atasnya. Napalm itu mengenai mobil Colt. Lalu Case melemparkan korek api ke mobil itu hingga meledak dan tersingkir dari balapan. Akhirnya Jensen berhadapan lagi dengan Joe. Tetapi dia teralihkan oleh Pachenko yang membuat simbol gerakan tangan yang sama seperti yang dilakukan orang yang telah membunuh istrinya. Joe memanfaatkan situasi ini dan menabrak mobil Jensen, menyebabkan Jensen finish di posisi terakhir sedangkan Pachenko finish di posisi pertama. Sejauh ini 3 pembalap telah tersingkir. Tersisa 6 pembalap yang masih harus berjuang di tahap kedua. Setelah balapan, coach dan timnya memeriksa mobil Jensen dan melihat bahwa peralatannya berfungsi dengan baik, sehingga mereka tidak bisa menjelaskan mengapa pada saat balapan tadi, peralatan tersebut tidak bisa digunakan. Jensen menemui Hennessy untuk memberitahu bahwa dia tidak mau balapan lagi, sebab dia tahu Pachenko yang telah membunuh istrinya, dan semua ini hanyalah jebakan agar dia terpaksa menggantikan Frankenstein. Hennessy tidak mengakuinya, tetapi dia menunjukkan foto putri Jensen di panti asuhan, lalu mengancam Jensen bahwa dia harus mau mengikuti rencananya jika dia masih ingin bertemu putrinya lagi. Jensen tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun kembali ke halaman penjara. Di halaman, Jensen bertanya kepada coach mengapa coach tidak memakai nomor. Coach menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah bukan lagi seorang tahanan karena dia sudah bebas 3 tahun lalu, tetapi dia tidak menyukai dunia luar, sehingga dia memilih untuk tetap di dalam penjara. Coach juga tidak bahwa percaya Jensen telah membunuh istrinya sendiri. Malam hari ketika sedang memperbaiki mobil, Jensen melihat Pachenko lewat dan Jensen mengikutinya. Tetapi Jensen ditangkap oleh anak buah Pachenko. Pachenko memukul Jensen beberapa kali, lalu mengambil alat berat untuk menghantam kepala Jensen. Tetapi Liz tiba-tiba datang dan menusuk punggung Pachenko dengan pulpen. Jensen memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil sebatang besi dan menusuk anak buah Pachenko dan menjatuhkannya. Lalu dia mengejar Pachenko. Jensen menghajar Pachenko hingga Pachenko mengakui bahwa Hennessy telah menyuruhnya membunuh istri Jensen dan Ulrich lah yang membawanya ke sana. Jensen hendak membunuh Pachenko, tetapi Ulrich muncul bersama penjaga lain dan menghentikan perkelahian. Keesokan harinya sebelum balapan tahap kedua dimulai, Pachenko memprovokasi Jensen dengan membuat simbol gerakan tangan yang sama. Tetapi Jensen tidak terpancing oleh provokasi itu. Bahkan Jensen sengaja mengemudi pelan-pelan dan masuk ke terowongan agar bisa berbicara dengan Case secara pribadi. Dia bertanya apakah Case telah membunuh Frank,
karena dia merasa curiga, sebab peralatan di mobilnya tidak berfungsi dengan baik dalam 2 balapan berturut-turut, dan Jensen mengancam Case akan mengeluarkannya dari mobil jika Case tidak menjawab dengan jujur. Case mengakui dia telah sengaja merusak senjata Frank, karena Hennessy berjanji akan membebaskannya. Namun, tujuannya bukanlah untuk membunuh Frank. Menurutnya, kematian Frank adalah kecelakaan, sebab Frank masih ngotot untuk menang, meskipun tanpa senjata. Tujuan Hennessy sebenarnya hanyalah membuat Frank kalah, agar dia tetap di penjara, sehingga Frank bisa terus berlomba. Setelah mendapatkan jawabannya, Jensen menginjak pedal gas dan dengan cepat meluncur kembali ke arena balapan, dan berfokus pada Pachenko. Jensen melaju ke depan dan mengaktifkan senapan mesin. Semua orang heran, sebab senapan mesin berada di bagian depan mobil, sedangkan posisi mobil Jensen berada di depan. Tiba-tiba Jensen memutar balik mobilnya dan menembaki Pachenko sambil melaju mundur. Setelah merusak mobil Pachenko, Jensen berbalik lagi dan mengaktifkan jebakan asap, sehingga mobil Pachenko menabrak pembatas beton. Kemudian Jensen menghentikan mobilnya, dan dia keluar untuk mendekati Pachenko, lalu mematahkan leher Pachenko sebagai balas dendam karena telah membunuh istrinya. Sementara itu, Joe memutuskan untuk mengganti navigatornya. Hennessy memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk mengeluarkan senjata rahasia yang selama ini dibangunnya, yaitu sebuah truk bersenjata lengkap yang diberi nama Dreadnought. Truk ini sangat kuat dan cepat, sehingga bisa mengejar para pembalap dan dengan mudah menyingkirkan 2 pembalap. Karena dimiliki oleh kepala sipir penjara, truk itu bebas masuk ke dalam gedung untuk mengambil jalan pintas, lalu tiba-tiba muncul di depan. Dreadnought membunuh navigator 14K, lalu mencengkeram mobilnya dengan rantai dan menembakinya hingga meledak, sehingga sekarang hanya Jensen dan Joe yang tersisa. Mustahil mereka bisa mengalahkan truk monster itu tanpa rencana yang baik. Jadi Jensen meminta Liz untuk menyambungkan alat komunikasinya ke mobil Joe dan dia membuat kesepakatan kerjasama dengan Joe. Mereka mengapit kiri dan kanan truk itu, lalu mengaktifkan jebakan secara bersamaan menggunakan masing-masing 2 roda mereka. Jebakan itu terbuka dan truk itu menghantamnya. Dengan demikian berakhirlah tahap kedua. Hanya Jensen dan Joe yang berhasil mencapai tahap 3. Malam itu Joe datang ke bengkel Jensen, dan mengatakan bahwa Jensen mencurigakan, sebab suara Jensen mirip dengan suara Frank. Sementara itu, Ulrich dan Hennessy memutuskan bahwa mereka harus membunuh Jensen, sebab topeng Frankenstein masih bisa dipakai oleh orang lain. Keesokan harinya sebelum balapan dimulai, Ulrich memasang bom di bawah mobil Jensen pada saat Hennessy sedang berpidato di hadapan para tahanan. Pada saat Hennessy mengatakan bahwa ini mungkin pertama kalinya seorang pembalap bisa bebas dengan 5 kali menang balapan, Jensen menyadari bahwa mereka selalu mencurangi balapan, untuk menyingkirkan siapapun yang sudah hampir 5 kali menang. Coach sepakat, dan ketika mereka kembali ke bengkel, Coach memutuskan untuk menunjukkan kepada Jensen detail video kematian Grimm. Jensen menyusun rencana. Dia meminta Liz untuk menambahkan tangki bensin cadangan ke mobilnya, lalu pergi ke bengkel Joe untuk mengajaknya bekerja sama lagi. Pada saat Jensen berganti pakaian menjadi Frank, Hennessy mengunjunginya untuk mengantarkan surat pembebasan dan menawarkannya kesepakatan baru. Jika Jensen menang, Hennessy ingin Jensen tetap di penjara dan terus berperan sebagai Frankenstein. Hennessy mengatakan bahwa Jensen bukanlah seorang ayah yang baik, dan seorang mantan narapidana tidak akan bisa memberikan kehidupan yang layak bagi putrinya. Jensen tidak menjawab, dan langsung pergi ke arena balapan. Tetapi dia menyimpan surat pembebasan itu di sakunya. Ketika dia masuk ke mobilnya, Case mengatakan bahwa Hennessy juga mendatanginya dan menyuruhnya mencurangi Jensen. Begitu perlombaan dimulai, Ulrich mengatur lubang got sehingga hanya bereaksi terhadap mobil Joe saja. Joe menembaki Jensen begitu senjatanya aktif, sehingga merusak perisai belakangnya. Jensen pun melepaskan perisai itu. Namun, Joe dengan mudah menghindarinya, sebab Frank sudah pernah melakukan hal yang sama. Hennessy mengaktifkan lubang got pertahanan untuk Jensen agar pemirsa tetap tertarik dengan balapan itu. Tetapi Joe meluncurkan roket dan menghancurkannya. Joe menembakkan semua roketnya ke arah Jensen. Jensen menghindarinya, sehingga roket-roket itu menghantam dinding. Dinding itu adalah dinding di belakang Grimm pada saat Grimm tersingkir di balapan sebelumnya, dan dinding itu sudah melemah karena ledakan pada saat itu. Sebenarnya Jensen dan Joe sudah mengaturnya sehingga roket-roket itu akan menghantam titik lemah tersebut. Serangan rudal Joe berhasil membuat lubang dan mereka melarikan diri melalui lubang itu. Hennessy marah dan memutus siaran langsung. Dia mengirim semua polisi untuk mengejar mereka, lalu menekan detonator bom yang sudah dipasang Ulrich di mobil Jensen. Tetapi tidak terjadi apapun. Coach dan anak buahnya ternyata sudah melepas bom itu dari mobil Jensen. Joe dan Jensen berhasil mencapai jembatan, tetapi mobil polisi semakin dekat. Jadi sudah saatnya untuk melakukan aksi berikutnya. Jensen melepaskan tangki bensin cadangan. Tangki itu menghantam mobil-mobil polisi di belakang mereka, sehingga menyebabkan ledakan dan dinding api yang menghalangi mobil-mobil polisi itu. Kedua tahanan itu berhasil menyeberangi gerbang di jembatan, dan mengambil jalan yang berbeda. Semua helikopter hanya mengikuti Jensen, sebab dia adalah target utama. Case ingin membantu Jensen sebab dia merasa berhutang pada Frank. Lagi pula, Hennessy telah memberinya surat pembebasan.
Jensen melompat dari mobil dan bersembunyi sedangkan Case menggantikannya menyetir mobil. Case membawa mobil itu beberapa lama, lalu helikopter menghentikannya dengan tembakan. Case keluar dari mobil dengan tangan terangkat, dengan mengenakan pakaian dan topeng Frank. Karena para polisi tidak mengetahui bahwa identitas Frank yang asli sudah ditukar, para polisi itu langsung menangkap Case dan membawanya kembali ke penjara, sehingga Jensen bisa melarikan diri dan bertemu dengan Joe. Mereka pun pergi dengan menaiki kereta barang. Kembali ke penjara, Ulrich mengatakan rating acaranya sangat tinggi dan mereka menerima hadiah ucapan selamat. Hennessy membuka kotak hadiah yang dibawa Ulrich, yang ternyata isinya adalah bom yang diletakkan Ulrich di bawah mobil Jensen. Bom itu kemudian meledak, menewaskan mereka berdua. Di luar, terlihat Coach menekan detonator bom tersebut. 6 bulan kemudian, Joe dan Jensen telah memulai hidup baru di Meksiko. Mereka bekerja bersama sebagai mekanik di bengkel mereka sendiri, dan Jensen telah mendapatkan kembali hak asuh putrinya. Case mengunjungi mereka dengan membawa sebuah mobil balap.